Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Syahbanul sebagai salah satu tutor di Universitas Terbuka pada program studi Teknologi Pangan Fakultas Sains dan Teknologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait materi pengayaan pada tutorial webinar yang pertama untuk mata kuliah evaluasi nilai gizi pangan dengan kode mata kuliah STTP 4212. Pada pertemuan ini kita akan membahas rangkuman terkait pertemuan di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 beserta penjelasan contoh kasusnya. Untuk yang sesi pertama, ini kita membahas terkait indeks glikemik dan beban glikemik dan bagaimana kaitannya dengan penyakit metabolik atau sindrom metabolik. Contoh kasusnya seperti seorang yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 perlu melakukan pengelolaan gaya hidup, terutama pada manajemen diet harian, kebiasaan mengonsumsi nasi putih dalam jumlah yang besar, dan minuman tinggi gula. Dan ini kan harus dihindari makanan dengan nasi putih dalam porsi yang besar, minuman tinggi gula. Makanya si penderita diabetes itu harus melakukan manajemen diet dengan mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik dan porsi tertentu. Dan juga harus diperhatikan untuk mendukung kestabilan kadar gula darah. Lalu, bagaimana sih kaitannya konsumsi makanan dengan indeks glikemik dan beban glikemik dapat mengatur kadar gula darah penderita diabetes mellitus? Nah, seperti yang kita ketahui penyakit diabetes mellitus ini terdapat 5 tipe, tapi yang umum yaitu tipe 1 dan tipe 2. Nah, penderita diabetes mellitus tipe 1 ini disebabkan karena adanya autoimun. Jadi sel-sel ini akan merusak atau menggerogoti sel beta pankreas. Nah, beta pankreas sendiri merupakan pabrik dari hormon insulin. Nah, ketika sel-sel ini sel-sel beta pankreas ini dirusak oleh sel-sel imun yang si autoimun ini, maka dia tidak akan bisa memproduksi hormon insulin. Akibatnya apa? Keterbatasan hormon insulin di dalam tubuh penderita diabetes mellitus tipe 1. Yang pada akhirnya sel-sel tubuh tidak dapat mentransport glukosa yang ada pada darah untuk dimasukkan ke dalam sel tubuh sehingga kadar glukosa darah tetap meningkat. Nah, solusinya itu mereka akan melakukan penyuntikan hormon insulin untuk mencukupi kebutuhan hormon insulin tubuhnya. Lalu yang kedua, penyakit diabetes mellitus yang tipe kedua yang disebabkan karena adanya resistensi insulin. Nah, untuk resistensi insulin sendiri ini disebabkan karena pola konsumsi yang tidak tepat, gaya hidup seperti suka mengkonsumsi karbohidrat yang sederhana, makanan dan minuman yang manis-manis, mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi dalam porsi yang besar dan dalam jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan resistensi insulin, yang artinya si sel-sel tubuh kita ini tidak mengenali lagi hormon insulin. Jadinya si hormon insulin tidak dapat berinteraksi dengan reseptor sel-sel tubuh. Apa akibatnya? Maka sel-sel tubuh akan mengalami gangguan untuk mentransport atau memasukkan glukosa yang
beredar di darah untuk masuk ke dalam sel, sehingga kadar glukosa tinggi di dalam darah. Nah, seperti itu ya teman-teman, gambaran para penderita diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk gambaran secara garis besar ya, terkait bagaimana metabolisme karbohidrat, baik individu normal maupun para penderita diabetes. Jadi setelah kita mengkonsumsi makanan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat, maka karbohidrat ini akan dipecah ya di saluran pencernaan, terutama pada lambung dan usus halus menjadi glukosa. Kemudian glukosa ini diserap ke dalam darah sehingga kadar glukosa darah mengalami peningkatan. Ketika kadar glukosa darah mengalami peningkatan, maka tubuh akan memberikan sinyal atau memberikan sinyal kepada sel beta pankreas, wahai sel beta pankreas, produksilah hormon insulin. Nah, ketika kadar gula darah kita tinggi ya di dalam darah, maka tubuh akan memberikan sinyal kepada sel beta pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Nah, si hormon insulin akan diproduksi dan diedarkan ke aliran darah. Nah, untuk individu normal, si sel-sel tubuhnya ini akan mengenali hormon insulin, sehingga hormon insulin akan berinteraksi dengan reseptor, sehingga sel-sel tubuh dapat mentransport glukosa untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nah, nantinya si glukosa ini akan diproses melalui metabolisme karbohidrat seperti glikolisis, siklus Krebs, transport elektron, di mana glukosa ini akan digunakan sebagai energi untuk jaringan-jaringan tubuh yang lain, serta dapat juga digunakan untuk cadangan energi, dibentuk menjadi glikogen. Nah, itu untuk individu normal. Nah, bagaimana untuk para penderita diabetes mellitus? Nah, terutama untuk DM yang tipe 2. Nah, pada tubuh penderita DM tipe 2 ini, sel-sel tubuhnya tidak lagi mengenali atau tidak merespon hormon insulin dengan baik. Yang ini kita namakan dengan resistensi insulin. Sehingga si sel-sel tubuh ini akan berkurang ya sensitivitasnya terhadap insulin dan akan mengganggu kemampuan sel-sel tubuh untuk mentransport glukosa untuk masuk ke dalam sel. Sehingga apa efeknya? Maka kadar glukosa darah akan tetap tinggi di dalam dalam aliran darah seperti itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan konsumsi makanan dengan indeks glikemik dan beban glikemik tertentu dalam pengaturan kadar glukosa darah untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, seperti yang kita ketahui, indeks glikemik ini merupakan suatu indikator yang mengukur kecepatan makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar glukosa darah dibandingkan dengan glukosa murni, di mana glukosa murni indeks glikemiknya itu 100 ya. Secara singkat, indeks glikemik ini merupakan ukuran seberapa cepat sih makanan yang mengandung karbohidrat ini dapat meningkatkan kadar glukosa darah dibandingkan dengan glukosa murni dengan GI atau glycemic index 100. Makanan dengan indeks glikemik yang tinggi seperti keripik, biskuit, kue, es krim, kentang goreng, terus roti tawar putih, semangka, ini akan cepat dicerna dan diserap sehingga akan menyebabkan peningkatan atau lonjakan glukosa darah setelah makan. Ini ya, terjadi peningkatan atau lonjakan glukosa darah setelah makan atau dinamakan dengan hiperglikemia postprandial. Sementara beban glikemik atau glycemic load merupakan
suatu besaran, di mana besaran tersebut dapat diperoleh dengan mengalihkan antara indeks glikemik dengan jumlah karbohidrat dalam satu porsi. Beban glikemik ini justru memberikan informasi yang lebih realistis tentang efek glukosa darah dari makanan aktual yang dikonsumsi. Nggak ada kaitannya nih antara indeks glikemik dan beban glikemik. Lalu, konsumsi makanan dengan GI dan GL yang tinggi, jadinya kalau misalnya para penderita diabetes mellitus tipe 2 tersebut mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik dan beban glikemik yang tinggi, maka akan memperparah kondisi diabetes mellitus ya, karena dapat meningkatkan kadar glukosa darah yang lebih tinggi, menyebabkan resistensi insulin sehingga dapat mempercepat komplikasi akibat diabetes atau akan menimbulkan penyakit penyerta sindrom metabolik lainnya. Lalu kasus yang kedua, bagaimana sih hubungan konsumsi minuman yang manis terhadap metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin? Seperti pada contoh kasusnya di situ dijelaskan minuman manis seperti minuman soda berkarbonasi yang mengandung fruktosa dalam kadar tinggi, terutama dalam bentuk high fructose corn syrup ini dapat meningkatkan resistensi insulin baik di hati maupun di jaringan perifer. Sehingga karena resistensi insulin ini meningkat, maka dapat menurunkan sensitivitas sel-sel tubuh untuk mengenali hormon insulin. Akibatnya dapat mengganggu kemampuan sel untuk mentransport glukosa ke dalam sel. Lalu akibatnya kondisi metabolik akan semakin parah, seperti hiperglikemia kronis yang disertai dengan peningkatan kadar insulin atau hiperinsulinemia. Nah, selain itu, secara fisiologis, konsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi akan menimbulkan efek metabolik sebagai berikut. 1, si fruktosa ini kan akan dimetabolisme di hati. Dan ini berbeda dari glukosa yang sebagian besar digunakan oleh jaringan tubuh lain. Nah, sementara si fruktosa hampir seluruhnya dimetabolisme atau diolah di hati. Lalu jalur metabolisme fruktosa ini melewati tahap pengendalian fosfofruktokinase sehingga tidak akan terkontrol oleh kebutuhan energi sel. Akibatnya, fruktosa akan diubah langsung menjadi gliserol dan asetil-CoA, di mana gliserol dan asetil-CoA merupakan prekursor untuk sintesis trigliserida atau lemak. Nah, karena kita atau para penderita diabetes mellitus tipe 2 tersebut tinggi akan asupan minuman karbonasi dengan kadar fruktosa yang tinggi, maka akan tinggi pula produksi trigliseridanya di dalam tubuh. Nah, produksi trigliserida yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan trigliserida dalam darah atau hypertrigliseridemia. Yang kedua akan meningkatkan produksi kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang merupakan kolesterol jahat dan dapat menurunkan kadar dari high density lipoprotein yang merupakan kolesterol baik, serta akan terjadi akumulasi lemak di hati atau dinamakan dengan fatty liver. Dan proses ini dapat meningkatkan resiko sindrom metabolik termasuk hiperkolesterolemia, resistensi insulin, dan penyakit kardiovaskular. Lalu, berikanlah contoh rekomendasi perubahan pola makan yang tepat untuk penderita diabetes mellitus berdasarkan dari nilai indeks glikemiknya yang tepat. Jadi, untuk menjaga kestabilan kadar glukosa darah, maka si penderita diabetes mellitus ini dianjurkan untuk menerapkan prinsip diet yang mempertimbangkan nilai indeks glikemik dan beban glikemik. Yang pertama, pemilihan makanan berdasarkan indeks glikemik.
Pilihlah makanan dengan glycemic index yang rendah hingga sedang yang bernilai kurang dari 55 hingga 69 sehingga dapat membantu memperlambat peningkatan glukosa darah setelah makan. Lalu yang kedua, harus dapat mengendalikan porsi sehingga menjaga beban glikemik agar tetap rendah. Batasilah jumlah karbohidrat yang dikonsumsi setiap kali makan. Dengan beban glikemik yang rendah, maka respon glukosa darah menjadi lebih terkendali. Lalu yang ketiga, harus mengkombinasikan zat gizi, mengkombinasikan antara karbohidrat dengan protein dan serat, sehingga dapat memperlambat penyerapan glukosa di usus. Nah, jadi kombinasi antara pemilihan jenis karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah dan pengaturan porsi agar beban glikemiknya juga rendah merupakan strategi yang efektif dalam mengendalikan kadar glukosa darah, terutama pada penderita diabetes mellitus. Nah, selain itu, beberapa prinsip tambahan dalam pengaturan pola makan yang perlu diterapkan meliputi kita harus makan dalam porsi kecil tetapi sering, 4 hingga 6 kali sehari. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk membantu mencegah terjadinya peningkatan atau lonjakan glukosa darah secara mendadak dan menjaga kadar gula tetap stabil sepanjang hari. Lalu yang kedua, konsumsi serat larut. Baik itu konsumsi serat pangan apapun ya teman-teman, baik itu dia serat larut air maupun serat yang tidak larut air. Nah, untuk konsumsi serat larut ini dapat diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian ataupun serealia. Nah, serat larut ini berfungsi untuk memperlambat proses pemecahan atau hidrolisis karbohidrat sehingga penyerapan glukosa ke dalam darah menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir, hindarilah konsumsi karbohidrat sederhana dan minuman tinggi sukrosa dan fruktosa. Seperti contohnya gula pasir, minuman kemasan yang manis, sirup, kue, atau minuman bersoda, di mana jenis-jenis karbohidrat ini cepat meningkatkan kadar glukosa darah dan dapat memperberat kerja dari hormon insulin. Dengan demikian, penerapan pola makan ini akan membantu mengoptimalkan kontrol atau pengendalian glukosa darah serta menurunkan risiko komplikasi pada para penderita diabetes mellitus. Ya, selanjutnya kita akan membahas sesi yang kedua ya terkait evaluasi nilai gizi pangan pada serat pangan. Nah, contoh kasusnya sebagai berikut. Jadi ada pasien nih, dia mengalami hiperkolesterolemia dengan kadar kolesterol totalnya itu mencapai 250 mg per desiliter. Dan kolesterol LDL atau low density lipoproteinnya ini sebesar 170 mg per desiliter. Ahli gizinya menyarankan konsumsi makanan tinggi serat larut seperti oat, apel, dan kacang-kacangan serta tetap memenuhi kebutuhan serat tidak larut dari sayuran dan biji-bijian utuh. Dan berdasarkan evaluasi lanjutan, kadar kolesterol LDL pasien ini tuh menurun secara signifikan setelah 3 bulan mengonsumsi pola makan tersebut. Selain itu dapat dikonfirmasi bahwa banyaknya asam empedu yang disekresikan keluar melalui feses. Nah, berdasarkan kasus di atas, bagaimana sih kaitan antara serat pangan larut dan tidak larut berperan dalam menurunkan kadar kolesterol darah dari pasien tersebut? Oke, kita akan membahas ya. Serat pangan larut seperti beta-glukan, baik pada oat, barley, dan gandum utuh, pektin pada apel, jeruk, stroberi, dan gum pada kacang hitam, kacang polong, dan kacang almond. Ini semuanya yang si serat pangan larut
air ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dan membentuk gel yang kental atau gel yang viskos di usus halus. Mekanisme pertama, bagaimana sih si serat pengelarut ini dapat menurunkan kolesterol dan glukosa. Nah, yang pertama pembentukan gel viskos di lumen usus. Nah, serat larut ini kan dapat membentuk gel yang kental atau viskos di dalam lumen usus sehingga dapat memperlambat proses pencernaan dan penyerapan lipid dan glukosa. Akibatnya peningkatan kadar glukosa menjadi lebih lambat serta berkurangnya penyerapan atau absorpsi lemak. Nah, selanjutnya mekanisme yang kedua, pengikatan asam empedu. Nah, si gel serat larut ini yang bersifat gel yang viskos ini dapat mengikat asam empedu, di mana asam empedu ini merupakan senyawa yang diproduksi di hati yang berbahan bakunya itu berupa kolesterol. Nah, si asam empedu ini berfungsi untuk emulsifikasi lemak dalam metabolisme lemak. Nah, pengikatan gel viskos ini terhadap asam empedu ini akan menghambat penyerapan kembali atau reabsorpsi asam empedu di usus halus sehingga siklus enterohepatiknya menjadi terputus. Nah, jadi si gel viskos ini kan akan berikatan dengan asam empedu sehingga dapat meningkatkan ekskresi asam empedu melalui feses sehingga dapat menghambat penyerapan kembali asam empedu pada ileum untuk menuju ke hati dan terputuslah siklus atau sirkulasi enterohepatik. Nah, sebagai kompensasinya, tubuh atau hati akan memproduksi asam empedu yang baru dengan menggunakan kolesterol plasma, terutama kolesterol LDL. Akibatnya, terjadilah penurunan kadar kolesterol LDL dalam darah. Nah, selanjutnya untuk mekanisme yang ketiga, yaitu produksi asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid. Jadi kan si serat larut air ini dapat difermentasi oleh si mikrobiota usus. Nah, hasil fermentasinya ini menghasilkan rantai asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid seperti asetat, propionat, dan butirat. Dan ternyata propionat ini memiliki peran penting karena dapat menghambat aktivitas enzim HMG-CoA reduktase yang merupakan enzim kunci dalam biosintesis kolesterol di hati. Nah, mekanisme ini dapat menurunkan kadar kolesterol total dan LDL plasma. Lalu yang kedua ada serat tidak larut ya. Serat tidak larut ini seperti selulosa dan lignin yang banyak terdapat pada sayuran, biji-bijian, serta gandum utuh. Ternyata dia tidak membentuk gel di saluran cerna. Terus dia juga tidak mudah difermentasi oleh mikrobiota usus. Sehingga efeknya dalam menurunkan kadar kolesterol darah ini tidak seefektif, tidak sekuat serat pangan yang larut air. Namun, serat tidak larut memiliki peranan penting dalam meningkatkan massa feses dan mempercepat waktu transit usus sehingga membantu mengeliminasi atau membuang produk metabolik seperti kolesterol dan asam empedu melalui feses. Nah, selain itu, dengan mempercepat pengosongan isi usus, serat tidak larut juga dapat mengurangi waktu paparan mukosa usus terhadap lipid, sehingga menurunkan penyerapan dari lemak jenuh dan kolesterol secara tidak langsung. Lalu, jika dihubungkan dengan penurunan kolesterol dengan metabolisme asam empedu, bagaimana sih mekanismenya? Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asam empedu ini kan diproduksi di hati ya dari kolesterol, lalu disimpan di kantong empedu dan akan disekresikan ke usus halus selama proses metabolisme lemak untuk tahapan emulsifikasi. Nah, sebagian besar kisaran 95% si asam empedu ini
si asam empedu ini akan diserap kembali di ileum dan dikembalikan ke hati melalui sirkulasi enterohepatik. Namun ketika serat larut seperti pektin, beta-glukan, gum, dan psyllium ini dikonsumsi, serat ini dapat mengikat asam empedu di lumen usus sehingga dapat menghambat reabsorpsi asam empedu tersebut. Jadi kan dapat meningkatkan ekskresi asam empedu melalui feses. Lebih banyak asam empedu yang terbuang melalui feses. Lalu dampaknya apa? Nah, jadi si hati atau tubuh harus menggunakan lebih banyak kolesterol darah untuk mensintesis asam empedu yang baru, sehingga kadar kolesterol menjadi menurun, ya, kadar kolesterol totalnya menurun, kolesterol jahat atau LDL menurun, dan akan menurunkan faktor resiko penyakit jantung. Selanjutnya, kita akan membahas atau review terkait sesi 3, yaitu evaluasi nilai gizi pangan lemak. Kasusnya penyakit jantung koroner atau PJK ini kan merupakan salah satu dari jenis sindrom metabolik yang diinisiasi oleh peningkatan kadar trigliserida dan kolesterol darah. Parameter yang umumnya dievaluasi untuk mengetahui risiko penyakit jantung koroner adalah pemeriksaan laboratorium dengan parameter evaluasi nilai gizi pangan berupa kadar LDL, HDL, serta trigliserida. Meningkatnya risiko penyakit jantung koroner ini dapat disebabkan oleh konsumsi makanan tinggi lemak jenuh setiap hari, termasuk daging merah, santan, dan produk gorengan. Lalu bagaimana sih konsumsi pangan dengan lemak jenuh dalam jumlah yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama? Ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Ya, jadi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh ini apabila dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, seperti santan, daging merah, dan makanan yang digoreng, maka dapat menyebabkan status atau perubahan negatif pada kadar lipid darah yang berkontribusi terhadap peningkatan resiko penyakit jantung koroner atau PJK. Hal ini disebabkan si lemak jenuh ini dapat menstimulasi hati untuk memproduksi lebih banyak kolesterol jahat atau LDL, di mana LDL ini cenderung untuk menempel dan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri sehingga membentuk plak dan menyebabkan penyempitan arteri atau aterosklerosis, sehingga aliran darah ke jantung menjadi terbatas, ya, menjadi sempit, menjadi terbatas. Selain itu, apabila kita konsumsi lemak jenuh tinggi secara terus-menerus, maka dapat menurunkan kadar kolesterol HDL, yaitu kolesterol baik yang berfungsi untuk mengangkut kolesterol berlebih dari darah ke hati agar dapat dibuang. Nah, berbicara terkait lemak jenuh, ini ya, lemak jenuh itu artinya dia susunan asam lemaknya terdiri dari asam lemak jenuh, di mana pada asam lemak jenuh bisa kita perhatikan pada struktur ini, rantai karbonnya ini merupakan rantai tunggal. Nah, sementara kalau yang lemak tidak jenuh, dia tersusun atas asam lemak yang tidak jenuh, di mana pada rantai karbon asam lemak yang tidak jenuh ini terdapat satu atau lebih ikatan rangkap. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian, konsumsi lemak tidak jenuh ini cenderung lebih baik, ya, ketimbang konsumsi lemak jenuh. Dan semua ini ada batasannya, ada dosisnya. Karena berdasarkan Kemenkes maupun WHO kita harus membatasi, ya, konsumsi yang namanya garam, gula, dan lemak, dan ini termasuk jenis makromolekul yang kita batasi.
Namun tidak boleh kita stop untuk mengonsumsi lemak karena tubuh kita sendiri pun juga membutuhkan lemak. Karena lemak ini sifatnya esensial. Nah, lemak esensial yang sifatnya esensial ini artinya lemak ini dapat diperoleh dari luar, dari sumber makanan seperti itu. Tapi kalau kita berlebihan makan lemak jenuh, maka dia dapat meningkatkan kolesterol LDL dan menurunkan kadar kolesterol LDL sehingga kolesterol HDL-nya ini, lemak jenuh ini dapat menurunkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik. Nah, karena rendahnya kadar HDL di tubuh, maka dapat menyebabkan kemampuan tubuh untuk membersihkan kelebihan kolesterol menjadi terganggu. Tidak hanya itu, pola makan tinggi lemak jenuh juga dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah, terutama bila dikombinasikan dengan konsumsi karbohidrat sederhana yang tinggi, makan minuman yang manis, sehingga risiko untuk tercapainya penyakit jantung koroner ini semakin meningkat. Lalu yang ketiga, konsumsi lemak jenuh ini dapat memicu peradangan dan merusak lapisan endotel yang merupakan lapisan dalam pembuluh darah sehingga memperburuk kerusakan vaskular dan dapat mempermudah terjadinya pembentukan plak kolesterol. Oleh karena itu, secara keseluruhan, konsumsi lemak jenuh yang berlebihan dalam jangka yang panjang akan meningkatkan LDL, menurunkan HDL, menaikkan trigliserida, serta dapat merusak fungsi pembuluh darah yang semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Lalu, bagaimana sih prinsip evaluasi untuk mengetahui kandungan lemak yang ada pada pangan, baik dia berbentuk padat dan cair sebagai upaya untuk rekomendasi pangan yang tepat bagi penderita penyakit jantung koroner. Nah, untuk dapat memberikan rekomendasi pangan yang tepat bagi penderita atau individu dengan resiko penyakit jantung koroner, ini hal yang sangat penting ya untuk memahami kandungan lemak pada pangan, baik yang bentuk padat seperti keju, mentega, maupun cair ya seperti minyak goreng dan santan, di mana evaluasi kandungan lemak dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang dapat dilakukan di laboratorium. Sebagai contoh, metode Sochlet ini ya teman-teman, metode ekstraksi Sochlet. Salah satu metode dasar dan merupakan metode paling basic ya untuk penentuan kadar lemak total yaitu metode Sochlet di mana lipid pada sampel diekstraksi menggunakan pelarut organik. Contohnya seperti ether atau heksana. Kemudian sisa lemaknya nanti ditimbang untuk menentukan kandungan total lemak dalam bahan pangan tersebut. Di mana metode Sochlet ini cocok untuk mengetahui jumlah total lemak. Namun, metode Sochlet tidak dapat membedakan jenis lemak secara spesifik. Nah, ini ya teman-teman bagian alat dari ekstraksi lemak dengan Sochlet. Jadi di sini sampel yang dibungkus oleh timbel. Jadi di sini nanti akan dituang pelarut organik, umumnya heksan, lalu akan dipanaskan. Ya di sini ada kompornya, ada pemanas, dipanaskan, menguaplah heksan tersebut dan dia akan mengekstraksi lipid-lipid atau lemak-lemak yang terdapat dalam sampel. Lalu akan ada proses kondensasi, artinya pengubahan wujud dari gas menjadi cairan. Nah, di sini nantinya si lemak-lemak yang telah diekstrak oleh heksan akan berkumpul dan menempel pada labu lemak. Selanjutnya si heksan ini nantinya akan diuapkan ya, kemudian pelarut ini akan diuapkan sehingga didapatkan lemak minyak yang banyak dan ini dapat ditentukan secara gravimetri. Tapi ya dia hanya dapat menentukan total lemak atau jumlah total lemak pada makanan dan ini makanannya ini biasanya makanan yang wujudnya padat.
Bagaimana untuk mengetahui analisis detail jenis lemak tersebut? Maka kita dapat menggunakan analisis lemak dengan gas kromatografi. Jadi lemak hasil ekstraksi ini dikonversi terlebih dahulu menjadi fatty acid methyl ester atau disebut juga dengan ester metil asam lemak, lalu dipisahkan menggunakan GC untuk mengidentifikasi jenis-jenis asam lemak seperti lemak jenuh, MUFA atau monounsaturated fatty acid, atau asam lemak rantai monounsaturated, berarti dia ada satu unsaturatednya asam lemak tidak jenuh PUFA, polyunsaturated fatty acid, berarti asam lemak yang banyak mengandung rantai asam lemak yang tidak jenuh, serta dapat mengidentifikasi lemak trans. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk mengevaluasi nilai gizi pangan pada sampel yang bersifat padat untuk menganalisis atau menentukan jumlah total lemak. Lalu bagaimana untuk sampel yang bersifat pasta atau cair? Maka kita dapat menggunakan metode Mojonir, digunakan untuk mengukur kandungan lemak dalam bahan pangan, terutama dalam produk-produk berbentuk cair seperti susu cair, krim, keju, dan es krim. Di mana prinsip dasar dari metode Mojonir adalah ekstraksi lemak dengan menggunakan pelarut organik setelah protein dipecah dan dipisahkan dari matriks sampel. Proses ini dimulai dengan menambahkan etanol ke dalam sampel untuk mendesaturasi dan mengendapkan protein. Karena kita ingin menghitung kadar lemak, jadi si proteinnya tuh kita endapin dulu nih. Nah, lalu dilanjutkan dengan penambahan 2 pelarut organik nonpolar, yaitu ether dietil dan petroleum ether. Selanjutnya, campuran tersebut dikocok sehingga lemak dapat larut dalam fase organik. Setelah fase organik dan fase air ini terpisah, pelarut yang mengandung lemak akan diuapkan dan sisanya ditimbang untuk mengetahui kadar lemak total. Nah, di sini ya kita lihat ini rangkaian alat ekstraksi lemak dengan Mojonir. Nah, di sini ada juga metode Mojonir dan metode Roche-Gottlieb yang biasanya digunakan untuk ekstraksi lemak pada bahan yang berupa cairan atau larutan. Selain itu ada juga metode Babcock yang nantinya akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di mana tadi yang sudah disebutkan ya prinsip ekstraksi lemaknya, sistem emulsinya ini dirusak terlebih dahulu dengan menambahkan NH4OH sampai ditambah amonium hidroksida dan etanol. Kita larutkan bahan-bahan lalu ekstraksi dengan ether atau petroleum ether. Pemisahan lemaknya pakai apa? Pakai tabung pemisah. Tabung pemisah. Lalu kelebihannya hasil lebih akurat serta cocok untuk bahan yang sifatnya kompleks. Selanjutnya, analisis kadar lemak dengan menggunakan metode Babcock. Ini untuk sampel cair juga ya, digunakan untuk menentukan kadar lemak sampel cair atau pasta. Namun, dibandingkan dengan Mojonir, si Babcock ini sangat sederhana dan sering digunakan, tapi memang lebih akurat dengan menentukan kadar lemak menggunakan metode Mojonir ketimbang metode Babcock ini. Nah, ini sering digunakan karena dia cepat ya metode Babcock ini untuk menentukan kadar lemak pada susu segar. Lemak pada susu berada dalam bentuk emulsi oil in water atau lemak dalam air. Emulsi ini nantinya dapat dipecah atau dirusak dengan menggunakan asam kuat ya seperti asam sulfat. Lalu dilanjutkan dengan proses sentrifugasi dan pemanasan. Analisis lemak dengan metode Babcock pada bahan pangan yang berbentuk pasta seperti daging ikan segar perlu dilakukan proses digest atau dicerna dulu nih dia nih menggunakan asam sulfat pekat dengan waktu yang lebih lama dibandingkan sampel susu. Dengan demikian, lemak dari jaringan bahan akan keluar dengan optimal. Nah, metode ini sering dinamakan dengan metode modifikasi Babcock. Nah, ini ya teman-teman alat yang digunakan dalam metode Babcock, tabung Babcock. Seperti itu.
Nah, jadi ini adalah penjelasan ya terkait sesi 3, yaitu terkait evaluasi nilai gizi pangan untuk menganalisis kadar lemak, seperti itu. Evaluasi gizi pangan pada makanan yang memiliki lemak. Sampai sini dulu ya pertemuan tutorial webinar kita pada kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun ada penjelasan saya yang masih belum dimengerti, teman-teman bisa langsung email ya. Nah, jadi apabila teman-teman ada pertanyaan ya terkait penjelasan di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, teman-teman dapat bertanya ke email saya di fatmas.syahbanu@vkes.unsika.ac.id. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.